واصلح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan banyak jualan malam ini kembali kita dapat bersilaturahmi bermuajarah bersama untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Insyaallah kita masuk pada bahasan yang baru setelah kajian kita berkaitan dengan sakatan salat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-arkan allati talzamu biha at-tuma'ninah. Al-arkan allati talzamu biha at-tuma'ninah arba'atun. Ar-ruku' wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajdatain. At-tuma'ninatu hiya sukun ba'da harakah bihaythu yastaqiru kullu mu'min mahallah biqadri subhanallah. Baik, insyaallah masuk kita pada halaman ke-25 yang berkaitan dengan rukun. Al-arkan jamak daripada rukun, jamak daripada dari kalimat daripada rukun. Alladzi talzamu fiha at-tuma'ninah, yang di dalamnya wajib adanya tuma'ninah. Jadi ada beberapa rukun yang mesti kita lakukan, yang mesti kita amalkan. Rukun suatu perkara wajib yang tidak boleh tidak, wajib untuk kita laksanakan. Bila mana itu dilakukan jalan, maka sholatnya tidak sah. Sama juga dengan syarat suatu hal yang wajib untuk kita lakukan, bila tidak kita kerjakan maka perbuatannya pun tidak sah. Hanya saja bedanya rukun dengan syarat. Rukun bagian daripada perbuatan itu, syarat rukun daripada perbuatan. Salat syarat daripada sahnya salat harus dalam keadaan suci. Andai kita tidak berwudu ketika akan melaksanakan salat, maka jelas salat kita tidak sah. Namun wudu bukan merupakan bagian daripada perbuatan salat, ini syarat. Beda kalau rukun suatu perbuatan yang harus kita lakukan, yang bila mana itu tidak kita kerjakan, tidak kita perbuat, maka salat kita tidak sah. Akan tetapi rukun yang mengharuskan kita, yang wajib untuk kita kerjakan, itu bagian daripada perbuatan salat. Di antaranya takbiratul ihram, rukun baca Quran, bacaan Fatihah, rukun qauliyah, rukun yang i'tidalnya, rukun fi'liyah. Andai tertinggal rukun-rukun ini, salatnya tidak sah. Dan semua itu adalah bagian daripada perbuatan salat. Jadi beda sama persamaannya, sama-sama wajib, sama-sama harus dikerjakan. Kalau tidak maka salatnya tidak sah. Bedanya kalau rukun bagian daripada perbuatan itu salat, sementara syarat di luar daripada perbuatan salat. Wudu bukan merupakan bagian daripada salat. Baik. Al-arkan allati talzamu fiha at-tuma'ninah, yang mengharuskan atau yang harus diharuskan padanya at-tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah kata ulama sukunun ba'da harakah, berdiamnya sesudah kita bergerak. Bihaythu yastaqiru kullu ruknin mahallah, yang dimana gerakan itu yaitu berdiamnya setelah kita melakukan gerakan yang anggota tubuh kita mustaqim, artinya sudah menetap, tidak lagi melakukan gerakan. Allahu Akbar, rukuk ini dia mustaqim, dia bergerak. Ketika rukuk mengawali Allahu Akbar, mustaqim, diam, baru sami Allah bergerak lagi, sami Allahu liman hamidah. Sempurna kita berdiri pada qiyam min rukuk mustaqim,
Jadi diam sempurna tegak, baru kemudian melakukan gerakan yang lain. Ini dimaksud daripada toma'nina. Sukun artinya berdiam, ba'da harakatin setelah bergerak, haitsu yastaqiru kullu udwin mahallah, yang dimana udwun di situ anggota tubuh kita pada tempatnya. Jadi sudah mustaqir, dia sudah berada dalam posisi yang tepat di saat ketika ruku, saat ketika kita i'tidal, ini sudah tegak mustaqir, tidak lagi bergerak. Itu namanya toma'nina. Jadi kalau ada orang sholat tidak ada toma'ninanya, Allah baru mau ruku, belum sempat berdiam, sampai Allahu liman hamidah, belum lagi tegak lurus, Allahu Akbar, belum lagi diam ketika sujudnya sudah bangkit. Ini tidak ada toma'ninanya, karena tidak mustaqim pada tempatnya. Anggota tubuhnya masih bergerak, belum sempurna rukunya sudah bangkit, belum sempurna i'tidalnya sudah sujud, dan seterusnya. Baik, arba'atun, ada 4 tempat yang mesti harus ada toma'ninah. Apa itu? Di mana saja yang tempat itu? Yang pertama ar-ruku. Ketika ruku harus toma'ninah. Jadi kita bangkit, berdiri, diam. Ketika sakat kemarin sudah kapan saja ada 6. Pertama takbiratul ihram, lalu berdiam sejenak, baru mulai iftitah. Selesai doa iftitah sebelum kita membaca ta'awuz, berdiam. Lalu ba'da ta'awuz, setelah membaca a'udzubillah, berdiam. Selesai kita membaca ghairil maghdubi 'alaihim, Fatihah. Selesai Fatihah, lalu kemudian amin. Selesai baca amin, diam. Lalu kemudian selesai ketika baca surah sebelum ruku, kemudian kita diam. Ada 6. Nah, ada pun toma'ninah di dalam perbuatan yang mengharuskan kita untuk melakukannya. Ada 4 kata ulama. Yang pertama ar-ruku. Ketika kita berdiri, lalu kemudian saat ketika akan ruku, ini ketika akan ruku Allahu Akbar, itu harus mustaqir dulu. Badan kita, tubuh kita harus berlangsung menetap, tidak ada lagi bergerak. Jadi kalau masih Allah, ini kan bergerak. Jangan langsung Allah, ini belum sempurna rukunya, masih bergerak. Kapan dikatakan mustaqim? Mana toma'ninahnya? Ketika sudah Allahu Akbar, diam. Ini mustaqim, afdolnya sejajar. Kalaupun tidak afdol, sekira-kira kita tidak kuasa mungkin sebagaimana utul seberapa bisa, tapi berdiam sudah di situ tempatnya. Andai kita tidak bisa lurus seperti yang sempurna, minimal kita melakukannya sedikit pupuk daripada diam, berbeda. Tapi diam sudah mustaqil, sudah itu disebut dengan toma'ninah. Jangan belum lagi sempurna, belum lagi berdiam, sami Allah liman hamidah, belum lagi berdiam, Allah, sudah ada toma'ninahnya. Nah, ini yang kadang-kadang terabaikan oleh kita. Sementara toma'ninah adalah merupakan syarat, merupakan rukun daripada sholat. Jadi al-arkanul lati talzamu fiha toma'ninah, beberapa rukun yang diharuskan di dalamnya ada toma'ninah. Yang pertama ketika kita ruku, jadi mustaqirkan dulu bangunan tubuhnya, baru kemudian paling tidak sekadar kita membaca subhanallah, Allahu Akbar, minimal subhanallah, bangkit. Kalaupun tidak, afdolnya 3 kali subhanallah il-azim wa bihamdihi subhanallah il-azim, karena lama. Tapi kalaupun
tidak, minimal itu mustakir dulu subhanallah, subhanallah minimal baru kami. Jadi ada mustakirnya, ada menetapnya anggota tubuh kita. Jangan belum menetap sudah pakai. Yang kedua wal i'tidal. Ketika kita melakukan i'tidal, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, itu mustakir lagi. Jangan baru sami Allahu liman hamidah masih jalan ke atas Allah sudah sujud, diamkan dulu sami Allahu liman hamidah, minimal subhanallah. Sekedar kita mengucap kalimat subhanallah itu minimal. Jadi biqadri subhanallah. Yang ketiga wasujud. Itu 7 anggota tubuh yang mengharuskan terkenakan tempat sujud. Lagi-lagi mustaqir mahallah, berdiam pada tempatnya dengan anggota tubuh yang sudah ditetapkan dan disebutkan ketika kita sujud. 3 wal julus baina sajadatain, duduk di antara 2 sujud. Berarti 4, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Ini di tempat-tempat ini, di 4 tempat ini harus ada thama'ninah. Maka kalau kita lihat orang yang sembahyang tidak ada thama'ninahnya, sah apa tidak? Nah, tidak sah. Jelas tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada thama'ninahnya. Dalam hitungan 7 menit bisa 20 rakaat. Kira-kira ada thama'ninahnya. Nah, jelas tidak ada. Waktu bacaannya saja sudah tidak jelas. Jadi memang, tapi bukan berarti harus berlama-lama. Karena pada dasarnya sholat itu juga kita melihat kondisi makmumnya. Nah, ini yang menjadi muskilahnya. Kata ulama, sekarang kita melaksanakan ibadah ini bukan lagi sesuai dengan ketentuan hukumnya, tapi sesuai dengan kemauan jamaahnya. Kata imam, jamaah kita yang 20 atau yang 8. Kata makmum 8. Jamaah mau acak, mau ada mesin berapa, mesin 4. Jadi tergantung kepada jamaah. Yang semestinya kan tergantung kepada hukum. Yang menjadi tolak ukurnya hukum, patokannya hukum. Jamaah kita bisa lihat kondisinya, selama tidak menyalahi hukum, oke silakan. Kata Rasul, tidak ahadukum, kalau seorang di antara kalian mengimami atau menjadi imam terhadap satu kaum jamaah, maka lihat abu-abuhum, yang paling lemah di antara mereka. Lihat jamaahnya, oh ini syabab semuanya, nah hantamlah, lama pun tak masalah. Tapi kalau sekiranya jamaahnya Tuhan, itu kita lihat kondisi, kan jangan memaksakan kehendak kita. Tapi bukan berarti sesuai dengan keinginan jamaah. Tetap patokannya, tolak ukurnya adalah hukum yang diperintahkan untuk kita terapkan dan lakukan. Tapi melihat kondisi makmum. Jadi selama itu tidak bertentangan, tetap kita kondisikan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan, tapi menyalahi ketetapan hukum. Jadi 4 yang diingat. Pertama ruku, kedua ketika bangkit dari ruku i'tidal, ketiga ketika kita sujud, keempat duduk di antara 2 sujud. Kesemua itu mengharuskan adanya thama'ninah. Baik. Asbabul sujud sahwi, asbab jamak daripada sababul sujud, sujud sahwi, sahwun, lupa. Kita pernah sampaikan dalam pelaksanaan sholat ada rukun, ada perkara yang sunnah. Rukun ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Sunnah ada af'al, ada hayat. Yang af'al yang rukun bila tertinggal sholat tidak sah, wajib di'adah, wajib diulang. Dan sujud sahwi sebelum salam.
Sementara perkara sunnah andai tertinggal terlupakan, maka sholat kita tetap dihukumkan sah. Namun lihat, ini yang tertinggal, yang terlupakan, sekalipun tidak wajib untuk kita ulang, apa masuk dalam kategori yang mana? Andai hayat iya, maka tidak dianjurkan sujud sahwi. Andai apa iya, maka dianjurkan sujud sahwi. Nanti kita akan temukan yang apa itu yang mana, yang hayat itu yang mana, sehingga kita bisa tahu, oh ini apa, maka sujud sahwi sebelum salam. Di antaranya tasyahud awal itu apa, tidak rukun. Jadi kalau tertinggal kita dalam tasyahud awal, andai kita sudah tegak berdiri mustaqim, tidak perlu kita mengulang duduk, lanjutkan saja rakaat yang ketiga. Nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Tapi kalau tertinggal rukunnya wajib diulang. Pernah kejadian yang kita pernah ceritakan, imam di saat ketika sholat Jumat Allahu Akbar, selesai takbiratul ihram dia baca doa iftitah, lalu dia menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Fatihahnya tinggal. Fatihah adalah rukun, tak boleh tinggal. Diingatkan subhanallah, kata si makmum yang di belakang. Asik juga dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Sampai selesai, bahkan selesai sholatnya heboh, jamaahnya ribut. Ujian imam, kenapa ribut? Ujian makmum di belakang, imam, pak imam ketinggalan baca Fatihah. Iya masa ini ujian makmum ketinggalan. Ujian imam tadi kenapa? Karena diingatkan sudah, jadi dinyatakan tapi pak imam lanjut aja. Sedikit punya sedikit, tidak tahunya pak imamnya tuli. Tuli wajar, ada tahu kalau diingatkan. Maka jangan sampai kalau mencari imam untuk kita jadikan imam, jangan imam yang tuli, usahakan jangan. Itu kalau tuli ada kawan, nanti kalau ada kesalahan diingatkan tak paham diri, tak dengar. Kalau buta masih bisa, karena dia mendengar. Di masjid banyak imam-imam yang buta, ada kita temukan, tapi hafuz Quran dia. Buta memang, tapi hafuz Quran. Tak masalah kita bermakmumkan. Tapi kalau kepada yang tuli, ini berbahaya. Tertinggal satu rakaat, subhanallah kata makmum, asik juga lah ya dia. Jadi posisi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini bagaimana? Apakah kita tetap mengikut makmum atau bagaimana dan seterusnya? Baik. Beda dengan hayat seperti angkat tangan pada takbiratul intiqal. Setiap takbiratul intiqal kita angkat tangan. Ini pada dasarnya, saya ulangi, ada beberapa hal yang dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Bukan pada setiap takbir intiqal, ada di 4 tempat kalau tidak salah. Pertama ketika takbiratul ihram, angkat tangan sunnah. Kedua ketika rukuk, angkat tangan sunnah. Ketiga bangkit dari rukuk, yakni i'tidal, angkat tangan sunnah. Keempat pada waktu dan di saat ketika bangkit daripada tasyahud awal, angkat di tempat. Di 4 tempat ini sunnah angkat tangan. Selebihnya tidak. Bangkit rakaat pertama tidak usah angkat tangan. Bangkit rakaat yang ketiga tidak perlu angkat tangan. Cukup dengan takbir saja Allah, langsung tidak perlu angkat. Dan hanya di 4 tempat takbiratul ihram sunnah angkat tangan, takbirnya rukun, angkat tangannya sunnah. Lalu kemudian rukuk Allahu Akbar, sunnah angkat tangan. Lalu kemudian bangkit dari rukuk sampai Allah 53 sudah. Yang keempat bangkit dari tasyahud awal, yakni pada rakaat kedua Allah, itu sunnah angkat. Nah, lupa kita angkat tangan di tempat ini, sahkah sholat kita? Hukumnya tetap sah, namun tidak dianjurkan sujud sahwi. Kenapa? Karena yang tertinggalkan sunnah hayat. Karena kadang ada orang bukan angkat tangan dia, ya. Ketika takbir dia mengatakan Allahu Akbar, ketika sami Allah, cuma sami Allah, tangan tetap. Dan angkat tangan sah, sholatnya sah. Karena angkat tangan itu hukumnya hanya sebatas
sunnah di 4 tempat, jangan lebih daripada itu. Ini kadang angkat tangan semuanya rukuk sami Allahu Akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, angkat tangan lagi, bangkit Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar. Ini repot yang seperti itu. Itu tidak diajarkan dalam kitab-kitab menurut daripada para ulama, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada guru-guru kita, dan guru kita mengajarkan kepada kita. Nah, ini yang kita amalkan. Baik. Asbabus sujud sahwi arba'atun. Apa yang menjadi penyebab dianjurkannya dengan kita sujud sahwi? Ada 4 kata ulama. Al-awwal tarku ba'dhin min ab'adis shalah aw ba'dil ba'd, meninggalkan sebahagian daripada perkara yang ab'ad, perkara sunnah tertinggal. Tasyahud awal tertinggal sah, lanjut saja. Kalau kita sudah tegak berdiri lanjut. Tapi kalau kita belum tegak berdiri sempurna, baru mau akan bangkit, Allah ingat, ini tasyahud, duduk karena jadi masalah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar sempurna, baru ingat, ini mesti kita sholat, tak pernah lagi duduk. Lanjutkan saja, tiada mengapa karena tasyahud awal pokoknya sunnah. Kita temukan kalau berjamaah yang sedemikian, ada di akhir daripada sholat makmum imam sujud sahwi, makmum apakah wajib sujud sahwi? Kata ulama, kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi, sekalipun yang lupa tadi siapa? Imam. Dengan pula makmum kan ada ingat imam, aku ingat hanya banget tadi, maka imam aja yang sujud sahwi tidak. Ju'ila imam liyutam, imam itu diikuti, imam itu kita jadikan imam untuk kita ikuti. Jadi kalau imam sujud sahwi, kita wajib sujud sahwi. Nah, persoalannya ketika imam di akhir salam atau sebelum salam, andai ada beberapa perkara yang sunnah tertinggal, tapi dia tidak sujud sahwi, bolehkah kita sujud sahwi? Boleh, tapi sesudah salam imam. Jangan imam belum salam sujud salaman kita. Nampaknya imam kayaknya kelakuannya ada sujud sahwi, aku sujud dulu, batal sholat kita. Karena kita tidak mengikuti imam. Maka kalau imam andai tidak sujud sahwi, biarkan. Salam dia, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ketika selesai imam, artinya kita sudah berpisah. Silakan kalau dengan kita kepengen sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ketinggalan tadi sebagian daripada sunat ab'ad. Jadi ada perkara kalau imam sujud, kita sujud sahwi. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi, tapi sesudah salam imam. Ada yang boleh kita ikut dengan imam, atau yang ditinggalkan oleh imam. Ya, dalam hal qunut, imam tinggal, kita tinggal pun tak ada masalah. Imam sujud sahwi, kita imam berqunut, kita berqunut, tak ada masalah. Imam berqunut, kita tidak berqunut, tak ada masalah. Imam tidak berqunut, kita mau berqunut pun tak ada masalah. Karena sebagian imam berqunut, kita tidak ada masalah. Imam tidak berqunut, kita berqunut, tak ada masalah. Tapi yang afdalnya bagaimana? Ikutilah imam. Jadi imam pun harus paham di mana dia menjadi imam. Maka kalau bisa ini beliau subuh hati-hati. Kalau ke daerah-daerah jangan pak iyanya, paham pak iyanya. Maksud saya kita mengatakan jangan pak iyanya langsung hendak menjadi imam. Biarkan kaum itu yang sayyidul kaum aula bil imamah. Sebab di situ ada sunnah yang ditunjuk untuk jadi imam. Tidak mungkin tempat itu kada ada imam, karena mungkin mesti ada yang sudah dijadikan imam untuk diikuti, sudah biasa untuk menjadi imam. Nah, kita pendatang, kita orang baru datang, usahakan jangan pakaiannya. Kalaupun disuruh, kecuali kalau disuruh, nah
kalaupun disuruh pahamkan dahulu kayak apa kebiasaan orang di sana. Jangan mengobati diri kita, jangan orang yang disuruh kita mengobati kita, tapi kita mestinya yang mengikut orang banyak. Ini makmumnya daerah ini kira-kira Pak Kunut kada, kada Pak Kunut, masalahnya apa lah. Bawalah ada Pak Kunut, ada masalah. Kalau kita bawa Pak Kunut nanti menjadi problem oleh si masyarakat, oleh si jamaah. Makanya tadi saya katakan jangan pakaiannya. Ini belum lagi mentang-mentang kita baru datang, kegiatan subuh. Umpama nih sholat berjamaah, kita disuruh jadi imam, masih penting disuruh, kadang disuruh langsung maju. Ini jangan ada. Nampak kalau kadang kita langsung maju itu nampak ada ilmunya. Kita kepengen semangat tapi juga harus dengan ilmu, jangan cuma semangat tapi kada ada ilmunya, itu rusak nanti. Mengajak orang semangat untuk berjamaah tapi kita tidak punya ilmunya, ini bahaya. Maka tanamkan bukan berarti kita kada ada imam, tapi sayyidul qaum aula bil imamah. Kata Rasul, tuan atau penghulu atau apa sayyidul qaum yang dituakan di kaum itu oleh di masyarakat itu aula bil imamah, lebih utama untuk menjadi imam. Nah, kecuali kalau disuruhnya ada silakan. Nah, itu pun harus hati-hati kita lakukan dahulu. Ini biasanya kalau sholat subuh pengungan apa kada, kalau pengungan kami oke lah kita bawakan nama Allah sehingga tidak menjadi fitnah. Nah, kita begitu sebagai seorang dai itu mestinya harus begitu. Jangan buat problem di tengah masyarakat. Buat masyarakat terayungi sehingga ada rasa nyaman, tidak ada perdebatan dan pertengkaran atau tidak ada gejolak yang muncul di tengah masyarakat ketika berkaitan dengan masalah khilafiyah. Tak akan selesai khilafiyah itu. Jadi jangan kita pula membesar-besarkan. Kita ikut selama yang kita ikuti itu sesuai dengan Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Tapi kalau bertentangan ya jangan. Memang tentang suatu kebiasaan bertentangan dia dengan agama kita, jangan diobati. Kita rubah, tapi cara merubahnya kayak apa? Bertahap. Kita lihat dulu, ambil hati pemuka tokoh-tokoh yang bersangkutan. Insya Allah kalau sudah hatinya kita ambil, apa yang kita ingin katakan dan yang ingin kita sampaikan, insya Allah mereka terima. Karena hatinya sudah diambil dari. Maka ada istilah dalam dakwah itu, Fadilatul Syekh Dr. Mustafa Masyhur dalam fiqh dakwah. Ada istilah dakwah al-fardiyah, dakwah individual. Jadi kalau dakwah amah itu kan memang sangat efektif, tapi kadang tidak bisa kita untuk muraqabah karena kita tidak tahu siapa yang paham, siapa yang tidak. Tapi kalau dakwah fardiyah memberikan pemahaman Islam secara rutin kepada individu masing-masing, maka insya Allah kita bisa mengukur pemahamannya, pengetahuannya, kepahaman dia tentang agama, sehingga di situ kita bisa menjelaskan dan menerangkan. Baik, ini yang pertama. Wathani fa'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahmuhu idza fa'alahu nasiyan. Melakukan suatu perkara yang dapat membatalkan sholat amduhu kalau perkara itu dengan sengaja, wala yubtilu sahmuhu, dan tidak membatalkan sebab karena kelupaannya, idza fa'alahu nasiyan, kalau dia lakukan itu karena lupa. Ini juga diantara perkara yang menganjurkan kepada kita untuk sujud sahwi. Jadi kita kembali kepada yang pertama, andai tertinggal perkara apa sebahagian dari yang nanti kita sampaikan, nanti kita kaji, maka lanjutkan sholatnya, tetap dihukumkan sah, namun sujud sahwi
salam. Karena apa? Tertinggal abad. Begitu juga yang kedua, fi'lu ma yubtilu abduhu. Kalau kita lakukan batal sholat kita karena kita lakukan secara sengaja. Tapi kalau tidak dengan unsur kesengajaan disebabkan karena lupa, maka tiada batal akan sholatnya. Wa yubtilu sahbuhu. Nah di situ kita tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Ada 4, 2 diantaranya insyaallah 2 lain bila waktu dan kesempatan. Baik, sebelum kepada hadis silakan kita buka lagi jawaban. Kalau